Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah subuh yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan bahas anwa'ul ibadah, ya, macam-macam ibadah. Pertama adalah ibadatun qalbiyatun, ibadah hati, ya. Yang kedua ibadatun qauliyatun, ibadah lisan, ya. Ibadah lisan, ucapan. Yang ketiga ibadatun amaliyatun, ibadah perbuatannya. Dan yang ketiga, yang keempatnya ibadatun maliyatun, ibadah harta. Jadi ibadah ini kita kan paling sering dengar ibadah itu terbagi dua, ya, ibadah mahdoh, ghair mahdoh, itu benar juga. Ada lagi ibadah umum, ibadah khusus, benar juga. Tapi ini lebih rinci supaya ulama itu memang tujuannya supaya mudah dipahami, ya. Ya. Jadi kalau ulama itu membuat macam-macam ibadah, ya, ya, terbagi empat, ya. Pertama ibadah hati, ya. Yang kedua ibadah lisan, yang ketiga ibadah perbuatan, yang keempat ibadah harta. Ibadah hati ini yang paling mendasar, ya, yang paling menentukan, ya, benar tidak benarnya, ya. Ibadah hati ini banyak, ya. Di antaranya adalah cinta, mahabbah, ya. Cinta itu ibadah hati. Yang kedua rasa takut, itu ibadah hati, ya. Yang ketiga taat, patuh, sabar, tawakal, itu adalah ibadah hati. Kalau cinta sudah, ya, masih ingat nih anak-anak, cinta terbagi berapa? Kan sudah itu. Cinta terbagi berapa? Ini SMA, ya, SMA. SMA, ya, SMA mah harus gesit, ya, dicatat benar, ya. Kalau yang bapak-bapak udah tahu semua karena udah sering diulang-ulang. Ini khusus untuk anak-anak karena paling penting, ya. Saya gembira ada banyak anak-anak ini, ya. Karena di masjid lain sudah hilang anak-anak. Ini masjid luar biasa bagus, ya. Jadi cinta itu terbagi dua, ya. Diulang lagi aja lah supaya ini terutama anak-anak siswa, ya. Ada mahabbatun ubudiyatun, yang kedua mahabbatun mushtarakatun. Pertama cinta ibadah, cinta ubudiyah.
Yang kedua cinta mustarokah, mahabbah mustarokah. Mahabbah mustarokah itu sering disebut gharizah. Gharizah ya. Kalau bahasa kita insting, naluri, bawaan. Kalau cinta ibadah bukan bawaan, tapi sering juga disebut cinta ikhtiari. Ya. Cinta ibadah ini sering disebut cinta ikhtiari, cinta yang harus diusahakan, diupayakan. Adapun cinta yang kedua, gharizah, insting, adalah cinta bawaan. Dua-duanya harus kita cintai. Ya, tidak dilarang cinta bawaan, insting, naluri. Cuma tidak boleh mengalahkan cinta ibadah. Jadi dilarangnya itu mengalahkan. Kalau cintanya semuanya harus cinta, baik cinta ibadah maupun cinta bawaan. Gharizah, insting, itu dua-duanya harus. Yang dilarang itu adalah manakala cinta bawaan ini, cinta insting ini, cinta naluri ini bisa mengalahkan cinta ibadah. Itu dilarang. Dan itu jatuhnya kepada murtad ya, kafir, musyrik. Kalau cinta bawaan ini mengalahkan cinta ibadah. Cinta ibadah ini ada berapa nih siswa ini pernah dengar gitu? Ada 3 ya. Ingat-ingat ada 3 ya. Kalau cinta bawaan, insting, naluri itu ada 8. Ya, ada 8. Cinta ibadah sekali lagi ada 3. Cinta bawaan atau insting, naluri ada 8. Kita lihat Quran surat At-Taubah ya, ayat 24 ya. Surat 9 ayat 24. Dibuka Qurannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Al-ayah ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Surat 20, surat 9 ya, betul, ayat 24 ya. Katakanlah jika ada pada kamu anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu hadirkan, kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ini kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ya, makasih Ustaz Ahmad, terima kasih. Jadi cinta ibadah ini ada 3 ya. Pertama cinta kepada Allah. Yang kedua cinta kepada Rasulullah, dan yang ketiga cinta jihad di jalan Allah. Itu harus diikhtiarkan. Tanpa ikhtiar tidak jatuh cinta. Tanpa usaha tidak akan jatuh cinta. Semakin bagus ikhtiarnya, usahanya, semakin baik. Maka disebut juga cinta ikhtiari, cinta yang harus diusahakan. Ikhtiar itu bahasa Arabnya usaha. Kasab juga bahasa Arab. Orang Sunda bilang kudu kasab maneh, ulah sok kedul gitu.
Ikhtiar maksudnya ya. Jadi semakin banyak ikhtiarnya, semakin banyak usahanya, semakin bagus. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, jihad di jalan Allah adalah cinta yang harus diusahakan. Adapun cinta yang 8 itu insting, naluri, bawaan. Ya, pertama cinta kepada abaukum, bapak-bapak kamu. Tapi tafsirnya bukan abun itu memang kalau terjemahkan letterlek bapak lah ya, jenis kelaminnya pasti laki-laki. Tapi yang dimaksud tafsirnya adalah bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas itu. Kalau ada yang nggak pasti ke atas ya. Bapak, ibu, kakek, nenek. Wa abnaukum ya. Iblun itu jenis kelaminnya pasti laki-laki, anak laki-laki. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, dan terus ke bawah cicit. Kalau saudara ya saudara lah, saudara itu adik kakak ya pastilah itu. Tidak perlu ditafsirkan lagi. Cuma pas disebut istri, nah bagi suami istri, tapi bagi istri adalah suami, yang lainnya sama. Yang 8, itu jumlahnya ada 8. Cinta bawaan itu ada 8. Kalau cinta yang harus diikhtiarkan itu adalah 3. Maksudnya wajib ikhtiarnya, harus, bukan bawaan. Ya. Cinta kepada Allah itu bukan bawaan. Salat subuh ya, berjamaah di masjid harus diikhtiarkan enggak? Harus diikhtiarkan. Bahkan sebelum tidur itu, ya Allah, semoga bangunnya jam 3 kan. Sambil berdoa ya. Sambil mengingatkan diri kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Sebelum tidur itu ya, introspeksi diri, muhasabah. Ya. Ternyata nikmat yang diberikan oleh Allah lebih banyak. Ya, cuma kita kurang mensyukurinya. Nah, cinta kepada Allah itu cinta yang harus diikhtiarkan. Salah satu di antaranya kita sholat lah berjamaah. Itu harus diikhtiarkan. Tanpa ikhtiar tidak akan bisa. Cinta kepada Rasul pun harus diikhtiarkan. Cuma bedanya ya, saya sering ulang-ulang ya, cinta kepada Allah itu adalah menyembah. Cinta kepada Rasul itu mencontoh. Kalau menyembah sejak Nabi Adam ya, sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, itu menyembah itu hanya satu yang harus disembah, itu hanya Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu iyyaka na'budu. Jadi hanya Allah lah yang wajib disembah, yang lain tidak boleh disembah. Sekalipun Nabi tidak boleh disembah. Malaikat yang suci itu tidak boleh disembah. Malaikat itu suci, tidak pernah maksiat. Jadi makanya kalau masalah akidah ya, masalah akidah itu sama, seluruh nabi sama, tidak ada yang beda. Menyembahnya hanya kepada Allah. Para nabi itu, para rasul itu tidak boleh disembah. Masih ingat jumlah nabi ada berapa? Dek? Nak lah, nak. Berapa jumlah nabi? Masih ingat? Berapa? Ya nggak apa-apa, salah belajar, nggak lama juga kita belajar, sama-sama belajar lah ya. Berapa jumlah nabi? Berapa? Kalau bapak-bapak sudah hafal ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Rasul, bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah nabi dan berapa jumlah rasul? Rasulullah menjawab, mi'atun wa ishruna alpan wal mursaluna minhum salasu mi'atin wa salasata asyara.
Jadi jumlah Nabi itu 120.000 ya. 120.000. Banyak nggak tuh? Banyak ya. 120.000 itu banyak. Di antara yang 120.000 diutus jadi Rasul 313. Banyak nggak tuh 313? Banyak. Karena waktu itu ya manusia kan nggak terlalu banyak kayak sekarang. Ya, makanya Nabi dipencar-pencar ya, ditugaskan di tempatnya masing-masing. Rasul juga sama, ditempatkan di tempat masing-masing. Kecuali Nabi terakhir, Rasul terakhir. Itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Kalau kata Quran itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Beda Nabi Adam, tidak untuk zamannya Nabi Adam segitu aja, keluarganya aja. Nabi Nuh di zaman Nabi Nuh ya. Zaman nabi-nabi yang lain itu selain Nabi Muhammad itu terbatas dengan waktu dan tempat berlakunya. Begitu Nabi Muhammad Nabi terakhir ya, berlaku sejak diutus sampai hari kiamat. Itu bedanya. Semuanya sama. Seluruh Nabi menganjurkan kepada umatnya di zamannya masing-masing sembahlah Allah. Tidak pernah ada seorang Nabi mengatakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah sembahlah aku. Tidak pernah ya. Hatta Nabi Isa, hatta Nabi Musa, hatta Nabi-Nabi Nuh, tidak ada satupun Nabi, satupun Rasul yang mengatakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah sembahlah aku, karena aku adalah orang yang paling mulia. Tidak pernah. Tapi semua Nabi, semua Rasul yang mulia-mulia itu, yang dimaksum itu, yang terjaga dari maksiat itu, semuanya menyuruh kepada umatnya di zamannya masing-masing sembahlah Allah. Dan menyembah kepada Allah itu harus diikhtiarkan ya, harus diusahakan. Tanpa ada usaha tidak akan bisa ya. Dan orang beriman itu, dan orang beriman ya, mencintai Allah tuh sangat lebih gitu dibandingkan dengan yang lainnya, dengan cinta bawaan tadi. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayah ya. Al-Baqarah 165. Ya Ustaz Ahmad bangga. Dan di antara manusia adalah orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai, seperti mencintai Allah. Ada orang-orang yang beriman sangat besar kita kepada Allah. Jadi orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa perbuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adabnya, niscaya mereka bisa. Jadi kalau kita orang beriman tuh mencintai Allah harus melebihi segala-galanya. Dan ternyata orang kafir juga cinta kepada Allah, juga cinta kepada tandingan Allah, tapi disamakan itu. Ternyata orang kafir juga cinta kepada Allah, tapi sama cintanya kepada cinta bawaan. Sementara orang beriman ya, cintanya kepada Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah melebihi cinta bawaan. Cinta bawaan harus gak? Harus, tapi cintanya supaya jadi ibadah karena Allah. Cinta kepada orang tua karena Allah, cinta kepada anak karena Allah, cinta kepada harta karena Allah, cinta kepada rumah, tempat tinggal itu karena Allah, cinta kepada saudara karena Allah. Cinta-cinta yang 8 itu bisa jadi ibadah, harus dipelihara, dirawat, tapi cintanya semata-mata karena Allah.
Mana kalau bertentangan antara cinta kebawaan dengan cinta kepada Allah, itu cinta bawaannya harus dikalahkan. Ya, contoh ya. Orang tua kita menyuruh ya kepada kita supaya menyembah selain Allah. Tentu kita sebagai anak ya harus sopan kepada orang tua. Tidak boleh begini, dasar orang tua goblok, setan, nggak boleh itu. Tetap aja kita bahasanya bahasa yang sopan, karena kita orang beriman, baik-baik aja. Cuma jangan diikuti. Malah kalau diikuti berarti cintanya kita kepada orang tua melebihi cinta kepada Allah. Jadi sekali lagi ya, jadi kalau orang tua ngajak maksiat ya, ngajak maksiat, anak yang beriman itu, anaknya ya, ini anak itu tidak mesti anak-anak ya, saya juga anak ya bagi orang tua saya ya. Jadi yang dimaksud anak di sini adalah anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya. Jadi kita yang sudah tua ini anak, apalagi anak-anak ya. Jadi kalau orang tua menyuruh maksiat tidak boleh ditaati, tapi tetap harus sopan kepada orang tua. Kita lihat Quran surat Luqman ayat 15 ya. Surat 31 ayat 15 ya. Surat 31 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma bid dunya ma'rufa al-ayah. Ya Ustaz Ahmad. Dan jika keduanya memaksakan menyebutkan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau nanti keduanya. Dipergabungkan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang tidak kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembali. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kau kerjakan. Ya. Jadi kalau orang tua kita mengajak menyekutukan Allah atau mengajak maksiat yang lain lah, kita sebagai anak ya sopan santun ya, baik. Bahkan kalau orang tua miskin wajib diberi nafkah. Anak laki-laki itu ya kalau punya orang tua miskin wajib beri nafkah. Anak laki-laki sekali lagi ya, jika orang tua miskin sekalipun orang tua itu kafir dan menyuruh maksiat kepada kita, itu wajib diberi nafkah dan wajib sopan, tapi ajarannya jangan diikuti. Fala tuti'huma, Allah dengan tegas menjelaskan kepada kita, fala tuti'huma, jangan diikuti keduanya. Maksudnya perintahnya, kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran, dengan Islam, bertentangan dengan cinta kepada Allah. Tapi ya, kalau tidak bertentangan dengan Islam, dengan ajaran Allah, dengan cinta kepada Allah, wajib ditaati, sekalipun kita tidak suka anaknya. Ya, contoh ya, umpamanya ya, orang tua kita bilang, si A ini dulu bermasalah dengan bapak atau dengan ibu, terus ibunya pesan wasiat gitu ya, tolong kalau bisa bunuh dia. Kalau merasa anak ibu, anak bapak, bunuh dia. Itu jangan dilaksanakan, haram melaksanakannya, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau kita laksanakan berarti kita cintanya kepada orang tua melebihi cinta kepada Allah. Itu jatuhnya ke musyrik. Hati-hati, jangan terjebak ya. Sama dengan istri wajib taat kepada suami. Istri itu wajib taat pada suami. Tapi suami yang mana dulu gitu ya. Suami yang telah melaksanakan kewajibannya. Yaitu kewajibannya apa?
Pertama sebagai pemimpin, yang kedua memberi nafkah lahir batin. Maka istri wajib taat. Nah, sepanjang suaminya tidak menyuruh maksiat, itu wajib ditaati, walaupun istrinya tidak suka. Walaupun tidak suka, sepanjang tidak maksiat. Tapi kalau kata suaminya, kalau kamu cinta kepada saya, tolong dong jangan pakai jilbab. Tolong dong jangan pakai jilbab. Jangan suka ngaji-ngaji. Itu tidak usah ditaati suami seperti itu. Ya, karena menyuruh maksiat. Atau istri, mas, masa penghasilan segini terus, kalau bisa usaha cowok yang lain, judi kek apa kek gitu. Ternyata suaminya ngadu nasib, judi dia, mentaati istrinya, berarti dia cinta kepada istri melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu hati-hati. Jadi cinta kepada istri itu wajib, cinta kepada kepada suami juga wajib, tapi cintanya harus karena Allah supaya jadi ibadah. Jadi kita kalau nyari nafkah itu bukan karena takut sama istri, ya memang wajib, dan itu bagian dari ibadah juga. Cintanya karena Allah, itu jadi ibadah. Cinta kepada anak karena Allah. Contoh lagi ya, cinta kepada anak. Anak kita sudah gede, perempuan lagi, ya sudah balik. Tentu kita sebagai orang tua meminta kepada anak supaya pakai jilbab. Tapi karena khawatir anaknya itu kabur gitu dah, ya khawatir gitu, tidak senang sama ibu dan bapaknya, udahlah terserah kamu. Nah, itu cintanya kepada anak melebihi cinta kepada Allah. Hati-hati. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang tua, jadi anak itu kalau sudah balik wajib menutup aurat. Bahkan hebatnya Islam itu lebih kepada tindakan preventif ya. Jika umur 10 tahun nih, umur 10 tahun 10 tahun itu belum balik gitu laki-laki pada umumnya. Perempuan itu bisa balik, bisa tidak. Itu tempat tidur mereka, adik kakak harus dipisah. Jadi pendidikan seks itu sudah diajarkan dalam Islam ya. Pisah tempat tidurnya. Makanya kalau memang miskin gitu ya, ya paling tidaklah dipisah. Dipisah itu kalau perempuan pakai, dia rapihin ya, pakai kardus maunya ditutup ya, supaya jangan dilihat oleh yang laki-laki mah di luar juga nggak masalah, tidak usah di kamar juga. Kalau memang tempatnya kan kalau orang-orang miskin, kalau orang-orang yasmin alhamdulillah kan. Pisah tempat tidurnya. Itu dari mana? Itu dalam hadis ya. Muru auladakum bisalat wa hum abna'u asrin wa hum abna'u sab'in sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa parriku bainahum bil madaji'i waparriku bainahum bil madoji'i, dan pisahkanlah tempat tidur mereka pada usia 10 tahun jika jenis kelaminnya berbeda. Itu sudah diajarkan, luar biasa. Jadi bukan harus terjadi dulu masalah baru dibuat aturan. Kalau dalam Islam itu lebih kepada tindakan preventif. Nah, cintanya orang tua kepada anak itu diantaranya, kalau laki-laki perempuan, oh ini kalau dipisah nih masalah, nanti ribut dia. Itu namanya dibiarkan anak, terserah kamu lah, jangan terserah kamu. Kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Surat apa itu? Surat apa? At-Tahrim ayat 66, surat 6 ayat 66. Jangan dipakai judi ya, nomornya itu. Jangan dipakai judi nomornya ya. Surat 6 surat 66 ayat 6. Jadi angka 6-nya 3 ya. 66 6.
Jangan dipakai judi ya, karena orang-orang yang begitu ini judi cocok nih nomor. Ya. Jadi surat 66 surat At-Tahrim ayat 6 tuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro dari api neraka. Maksud jaga itu maksudnya tadi anak itu diperintahkan melaksanakan ajaran Islam dan menjauhi larangannya. Nah, itu cintanya kepada anak berarti cintanya karena Allah. Cintanya karena Allah itu insya Allah jadi ibadah itu. Jadi cinta yang 8 itu jadi ibadah asal karena Allah. Asal karena Allah itu jadi ibadah. Nah, kembali tadi, kalau cinta kepada Allah adalah menyembah, cinta kepada Rasul mencontoh. Makanya ibadah tidak sah kalau tidak mencontoh Rasul. Uswatun hasanah itu Rasul. Ya, kita kadang-kadang, Ustaz, itu juga kan uswatun hasanah, kiai juga, enggak bisa lah. Ulama itu bukan. Uswatun hasanah hanya Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena para ulama itu pasti mencontoh Rasul, tapi contohnya harus Rasul. Kalau contohnya semua ulama nanti repot, itu wajib nanti mencontoh Imam Syafi'i wajib, mencontoh Imam Hanafi wajib, Imam Maliki wajib, mencontoh gurunya juga wajib. Repot itu. Jadi kalau mencontoh Imam Syafi'i boleh nggak? Oh boleh. Mencontoh Imam Hambali boleh? Boleh. Karena mereka mencontoh Rasul. Tapi jangan wajib mencontoh satu orang siapa. Nggak boleh itu. Nanti kalau yang lainnya berarti dosa dong. Kalau yang tidak kepada yang lain. Karena ulama itu banyak. Al ulama warasatul anbiya, dan para ulama itu pewaris Nabi. Bukan ulama lah kalau bertentangan dengan. Dan semua ulama menganjurkan ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi cintanya sepakat semua ulama ya. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan uswatun hasanah termasuk saya, kata ulama. Enggak ada. Ya, uswatun hasanah itu Rasul. Ibadah ini tidak sah kalau tidak mencontoh Rasul. Makanya kalau kata Ibnul Qayyim ya, ini kata Ibnul Qayyim ya. Ini ulama Ibnul Qayyim. Hidup di dunia ini kan tempat bertanam. Bertanam ini kan perlu bibit. Tapi kan tidak hanya cukup bibit, tapi harus ada air, harus ada pupuk. Bibitnya itu arkanul iman yang 6. Bibitnya arkanul iman yang 6. Bibitnya itu bibit itu. Pupuk dan airnya itulah ketaatan. Jadi ketaatan ya, itu adalah air dan pupuk. Contoh ya, sholat 5 waktu itu termasuk ketaatannya. Saum di bulan Ramadan itu harus mencontoh Rasul enggak? Haji harus mencontoh Rasul enggak? Harus mencontoh Rasul. Saya contohkan begini ya. Tadi kan pupuk perlu air, ketaatan itu. Kalau air terlalu banyak, kira-kira mati enggak itu tanaman? Pupuk terlalu banyak bisa mati enggak? Tidak dipupuk masalah lagi juga, masalah juga. Sholat subuh umpamanya, maaf ya, karena kita ini orang awam banyak dosa, kita 4 rakaat. Sepakat sekarang ini di Yasmin sektor 6 bacaannya 1 juz dan sholatnya 4 rakaat subuh. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Istihad umpamanya gitu. Istihad, Ustaz Ja'far istihad. Karena kita banyak dosa, kita alangkah baiknya sholatnya 4 rakaat dan kalau bisa 1 juz. Kalau Rasul kan orang yang pasti dijamin masuk surga, kita lantas sholatlah 4 rakaat. Sah enggak? Saum bulan Ramadan gitu ya, 1 bulan disuruhnya kan, 1 bulan ya. 1 bulan tuh bisa 29, bisa 30.
kita kurangi aja 28 hari. Sah nggak 28 hari? 28 hari bulan Ramadan saum sah nggak? Ya nggak sah lah. 31 hari sah nggak? Ya tidak sah lah. Ada saum Nabi Daud. Nabi Daud kan orang soleh. Kita kan banyak dosa. Kita mau saum aja deh, tobatnya kepada Allah. Banyak dosa di masa lalu. Saum tiap hari. Sah nggak? Nggak sah lah saum tiap hari. Nggak ada, haram. Kenapa? Karena tidak mencontoh Rasul, berlebihan. Ini kalau kata Ibnu Qayyim tadi, pupuknya, airnya terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tidak sesuai dengan pola yang disampaikan Rasulullah, dan seluruh ulama itu sesuai dengan pola Rasulullah. Adapun perbedaan, ya bedanya ulama itu bukan ulama yang membuat agama. Sekali lagi, perbedaan itu melihat sanadnya. Ini ulama yang meriwayatkan hadis ini dari mana? Yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan hasan, yang satu mengatakan dhaif. Itu yang jadi beda. Nah, bedanya mereka mah ahli lah ya. Hargailah. Perbedaan itu harus kita hargai, legowo kita. Karena ijtihadnya mereka kalaupun salah dapat pahala 1. Kalau ulama ya ijtihadnya ya. Tapi semuanya mencontoh Rasul, kembalinya ke rujukannya Quran, hadis. Yang begitu-gitu tidak usah ribut ya. Seperti zakat profesi, contohkan aja. Saya yang paling gampang. Zakat profesi. Zakat profesi ini menurut Syekh Qardawi itu harus. Dalilnya Quran. Tu'khadu min agnaihim wa turadu ila fuqaraihim. Ambillah dari harta orang kaya dari antara kamu. Nah, kaya itu kalau bahasa agama itu bukan banyak mobilnya, apalagi banyak mobilnya, banyak rumahnya gitu ya. Kalau punya penghasilan ya 653 kg beras, kurma dulu itu ya, dikiaskan, dianalogikan kepada kurma. 653 kg itu wajib dizakati. Itu nisab, itu kaya itu. Itu kaya. Nah, ada ulama yang berpendapat tidak. Yang dimaksudkan kurma bukan beras. Itulah ada ulama mengatakan perlunya kias kan gitu, analogi. Ya, itu ijtihad itu. Tapi tetap yang ngotot nggak mau saya zakat profesi, maunya zakat aja. Itu yang lain mah infak aja. Ya, silahkan, nggak usah ribut lah. Ya, tidak usah ribut. Saya secara pribadi lebih cenderung kepada Syekh Qardawi secara pribadi saya. Tapi Anda tidak setuju, ya silakan. Nggak usah. Saya tadi dalilnya sama, tu'khadu min agnaihim wa turadu ila fuqaraihim. Ambil dari harta orang kaya. Ternyata kaya itu sepakat semua ulama. Nisab itu 653 gram kurma. Itu makanan pokok dulu di zaman Rasulullah. Ya kalau atau gandum. Kalau kita beras berarti. Kalau di tempat yang makan pokoknya jagung, ya jagung. Nah, itu contoh ya sederhana. Jadi perbedaan ulama itu ijtihad. Nah, contoh kunut subuh umpamanya, maaf ya. Kata ulama satu ini, kunut itu adalah tulul qiyam, berdiri yang panjang. Tulul qiyam, tul itu artinya panjang, qiyam nangtung, berdiri. Kok nangtung berdiri panjang? Ya, nangtung panjang itu maksudnya berdiri yang lama lah. Nangtung yang panjang mau bayangkan aja, jalannya kudu jangkung merenya. Tapi yang dimaksud berdiri yang lama. Disunahkan ya, sunahnya ya, bukan tidak sah kalau surat pendek. Nah, berarti baca suratnya panjang saat sholat subuh. Itu mayoritas ulama begitu. Tapi ada Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu doa. Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman wa talait. Itu menurut ulama-ulama lain itu hadisnya lemah. Ya sudah, kalau yang mau kunut subuh silahkan. Yang tidak ya, tapi sama-sama kunut tadi juga kunut, tidak bacaannya
panjang subuh itu. Kunut tadi, jangan dibilang tidak kunut, kunut itu. Tapi kepada yang kunut doa. Tapi jangan begini, maaf ya, makmumnya tidak taat pada imam. Begitu imam yang kunut, karena dia tidak kunut, lantas sujud duluan, tidak boleh lah. Atau sebaliknya, imamnya tidak kunut doa, namanya gitu kan, makmumnya kunut doa di belakang, itu juga tidak benar. Nggak benar itu, kan ada namanya imam, makmum itu wajib taat kepada imam. Makanya beji kalau ada yang baca doa namanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina, kita sujud aja duluan, nggak boleh lah. Nggak boleh. Yang gitu-gitu itilaf ya, kita harus legowo lah. Nah, kembali tadi mencintai apa, mencontoh Rasul. Mencintai itu mencontoh Rasul. Dalilnya Quran surat Al-Imran ayat 31. Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Ustaz Ahmad, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau dikatakan cinta kepada Allah itu, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah itu harus mencontoh Rasul. Pasti Allah akan mencintai kalian. Bahkan bukan hanya cinta kepada kalian, Allah akan mengampuni dosa. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa, contohlah Rasul. Tadi kalau kata Ibnu Qayyim, pupuknya jangan terlalu banyak, airnya jangan terlalu banyak. Kira-kira terserah saya lah. Puasa saya Ramadan ini banyak dosa, mau 40 hari puasanya, bukan dapat pahala, malahan ya, sia-sia saja mubadir gitu, karena tidak mencontoh Rasul. Bahkan sholat yang 5 waktu saja sekalipun boleh di jamak qasar, tapi kalau maghrib tetap 3 rakaat. Kenapa? Semua ulama sepakat mencontoh Rasul. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan bolehlah 1,5 juga, nggak ada. Tetap 3 rakaat, tapi isanya 2 rakaat. Itu contoh ya. Jadi kembali kepada kita, kalau ijtihad itu di zaman Rasul pun sudah ada ya, bukan baru. Saya contohkan ya, kata Rasulullah, berangkatlah kalian kemana? Kemana? Jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani apa? Bani Quraidah. Jangan sholat asar, kata Rasulullah. Ini Rasulullah itu ngirim para sahabat ya, ngirim para sahabat dan perlengkapan pakaian perang lah gitu. Kalian jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Ternyata di jalan dikumandangkan waktu asar. Gelisah nih para sahabat yang dikirim tadi. Sebagian sholat asar karena ada hadis afdalnya sholat di awal waktu, sholatlah asar dia. Yang lain tidak, karena Rasulullah mengatakan jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah, karena belum sampai, nggak sholat mereka. Pulangnya ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebagian kami ada yang sholat asar di jalan karena sudah waktu asar, sebagian kami ada yang tidak sholat asar karena belum sampai ke Bani Quraidah. Kata Rasulullah apa? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, nggak saling menyalahkan kan? Dua-duanya benar. Ya, yang begitu-gitu nggak usah ribut kita. Benar itu dua-duanya ternyata. Tapi kalau tidak ada contoh, tapi kalau Nabi tidak mengatakan salah satu, ya harus mengatakan salah kita juga ikut, karena tadi kan harus ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Tidak setiap yang baru itu adalah bid'ah. Ya. Tapi yang baru itu pasti bid'ah kalau dalam masalah agama. Masih ingat nggak dulu yang 6? Waktu, tempat, cara, sebab, jenis, hitungan. Ingat ya. Waktu, tempat, cara, sebab, jenis, hitungan 6. Tapi kalau sarana, ini sarana tidak pernah bid'ah. Hebatnya sarana itu tergantung tujuan. Kalau tujuannya untuk ibadah jadi wajib. Kalau tujuannya untuk maksiat jadi haram. Kalau sarana semakin hari semakin canggih. Yakin nggak? Kalau baca-baca gitu kan, dulu olahraga itu pakai kuda, panah kan gitu kan, berenang kan gitu. Sekarang di zaman modern begini harus menguasai senjata yang modern kan gitu, bukan kuda lagi. Kalau olahraga silahkan aja pakai kuda kan. Tapi kalau alat perang bukan kuda nggak bakal bisa berbuat apa-apa sekarang. Sarana yang paling canggih. Kalau kita belajar berkuda silahkan aja, olahraga itu sarana itu. Kalau kita sarananya harus pakai naik onta aja, naik onta dari sini ke sana, ke Saudi, kapan? Kita naik pesawat, itu sarana bukan? Sarana itu tergantung tujuan. Pesantren, dulu di zaman Rasulullah ada pesantren nggak? Ada pesantren nggak? Di zaman Rasulullah? Belum pernah dengar ada pesantren, ada sekolah. Itu sarana itu. Dulu semua kegiatan di masjid. Makanya kata ulama yang disebut diror itu bukan hanya masjid sekarang. Ini ulama ya, bukan saya, ini ulama. Kata ulama itu diror kan ada walladzina takhadu masjidan diroron. Surat apa tuh? Surat apa itu? Surat At-Taubah kata yang benar 107 ya. Kata Ustaz Ahmad surat At-Taubah ayat 107. Coba lihat, walladzina takhadu masjidan diroron wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsalan dan seterusnya al-ayah ya. Coba lihat. Surat At-Taubah 107. Mangga Ustaz Ahmad. Dan orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu berdusta. Ya, makanya kan ciri orang munafik itu suka bohong. Idza hadatsa kadzaba, jika ngomong bohong kan gitu. Dia bangun masjid, namanya masjid. Dia bangun masjid sama orang munafik. Ngomongnya, ya Rasulullah, saya bangun masjid di Madinah ya. Tujuannya supaya orang-orang miskin ini bisa singgah. Bagus nggak itu? Bagus kan? Ngomongnya bagus lah. Tolong ya Rasulullah, datanglah, hadirlah. Hampir Rasulullah datang. Mungkin pernah dengar perang Tabuk ya. Rasulullah pulang, setelah pulang perang Tabuk itu mau berangkat, di jalan turun wahyu. Yaitu terkait dengan masjid diror tadi. Ternyata masjid itu untuk menghancurkan umat Islam, supaya terjadi perpecahan antara umat dan seterusnya, membuat pemurtadan. Nanti di masjid ada nyanyi-nyanyi ya, nyanyi-nyanyi yang tidak baik, maksudnya bukan nyanyi yang baik ya, dangdutan di masjid. Coba dulu nggak ada dangdutan. Diror ya, diror itu ternyata ulama mengatakan bukan hanya masjid, bisa saja yayasan, bisa juga sekolah, bisa juga partai, bisa juga ormas. Apapun yang namanya diror itu, setiap yang ingin menghancurkan umat Islam itu diror itu. Bisa media,
Itu bisa diror. Makanya tadi, tapi jangan anti media. Salah, itu kan sarana. Kalau sarana tergantung tujuan. Justru kita harus menguasai teknologi yang canggih gitu sekarang ini. Umat Islam ini, terutama anak-anak muda ya. Kalau macam saya aki-aki susah. Anak-anak muda tuh harus menguasai itu. Teknologi canggih gitu. Ya. Bahkan sekarang dakwah itu tidak hanya begini ya, ngomong lewat media itu lebih canggih lagi gitu. Kita harus menguasai itu karena itu sarana ya, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu jadi ibadah itu. Tapi kalau yang 6 tadi, waktu, tempat, cara, sebab, jenis, hitungan ya. Seperti kita sekarang waktu ini, ngomong waktu, sholat yuk tahajud daripada nanti takut kita meninggal. Sekarang sholat tahajud boleh nggak? Ya belum waktunya. Belum. Sholat duhur yuk daripada nanti kita takutnya kita umur kan tidak tahu, itu rahasia Allah. Daripada kita tidak sholat aja lah duhur sekarang. Belum waktunya, sah nggak? Ya enggak lah. Daripada nanti bulan haji itu maaf ya penuh orang jutaan, udahlah nggak usah umroh, kita hajian aja kita mah. Yang penting rukun syaratnya dipenuhi aja, rukun-rukunnya. Sah nggak ya? Kita berangkat sekarang hajian, sah nggak? Ya nggak sah lah. Waktunya telah ditentukan. Bahkan wukuf tuh di Padang Arafah harus tanggal 9. Itu harus tanggal 9. Daripada tanggal 9 nanti orang-orang pada banyak jutaan, tanggal 7 aja sah nggak? Tanggal 7 gitu, Zulhijjah sah nggak? Jangankan sekarang, tanggal 7 Zulhijjah aja udah nggak sah. Tanggal 8 juga tidak sah, harus tanggal 9 Zulhijjah. Dan Id itu pasti tanggal 10. Pasti tanggal, nggak ada orang Id tanggal 9 Zulhijjah maksudnya. Dan Idul Adha itu selalu terkait dengan haji. Nggak ada. Otak orang nggak ada hubungan haji. Nggak. Kalau nggak ada hubungan haji, nggak usah ada hajian gitu. Ya. Jadi tanggal 10 Zulhijjah pasti itu Idul Adha. Dan haram saum hari tasyrik, waktu bukan. Jadi tanggal 10 itu haram. Idain itu semua ulama sepakat haram puasa. Ditambah lagi hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu hukumnya haram. Lantas kita puasa tanggal 11, 12, 13. Daripada orang-orang pada tidak puasa, kita puasa yuk. Bagus nggak tuh? Ya tidak mencontoh Rasul lah. Waktu ditentukan, sholat waktu ditentukan, saum bulan Ramadan ditentukan, bulannya juga Ramadan. Kita daripada bulan Ramadan belum tentu udah ketemu, kita saum aja yuk berturut-turut 1 bulan. Yang penting saum 1 bulan, mau bulan Syawal, bulan apalah gitu. Sah nggak? Saum wajib? Ya enggak sah lah, harus bulan Ramadan. Itu waktu namanya. Haji ada waktunya. Nggak dikira-kira. Kalau dikira-kira repot ya. Terserah saya ya, kalau ibadah terserah saya repot. Ibadah terserah saya. Bagaimana saya senangnya. Ibadah itu harus tunduk patuh mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin para ulama pasti mencontoh Rasul. Masih ada waktu? Berapa menit? 5 menit lagi. Ayo kita teruskan ya. Jadi kalau cinta kepada Allah, menyembah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan itu harus mencontoh Rasul. Itu cinta kepada Rasul namanya. Mencontoh Rasul itu cinta. Tidak dikatakan cinta kepada Allah kalau tidak mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasul itu ditugaskan untuk dicontoh. Rasul itu bukan menciptakan agama, sekali lagi ya. Jadi jangan bilang Islam adalah agama buatan Nabi Muhammad. Makanya orang-orang orientalis itu yang benci dengan Islam, itu kan agama buatan Muhammad, Muhammadisme, isme Muhammad. Bukan.
bukan ya. Sejak Nabi Adam saya katakan sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, agama itu ciptaan Allah. Makanya yang disembah oleh kita itu yang menciptakan agama, yang menciptakan aturan. Nabi itu bukan yang menciptakan agama. Ya, sekali lagi kita lihat Quran, apalagi ulama ya. Ulama menciptakan agama dari mana? Ada agama Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali? Enggak ada. Apalagi agama Ustaz Ja'far. Udah bodoh Ustaz Ja'far kok ngaku. Kalau Imam Syafi'i kan orang cerdas, orang pintar, tapi tidak boleh membuat agama. Sekalipun Nabi pun tidak membuat agama. Sekali lagi, agama itu yang menciptakan hanya Allah. Kita lihat Quran surat 46 ayat 9. Surat 46 ayat 9 Al-Ahqaf ya. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u ila ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Surat 46 Al-Ahqaf ayat 9. Ya, mangga. Ustaz Ahmad, mangga. Surat 46 ayat 9. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah memberi pernyataan yang menjelaskan. Ya, kita renungkan, kita hayati firman Allah surat 46 ayat 9. Jadi yang menciptakan agama itu bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi yang menciptakan agama adalah Allah Subhanahu. Makanya yang disembah sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu hanya Allah. Tapi Rasul itu wajib dicontoh. Wajib ya mencontoh Rasul itu. Bukan sunnah mencontoh Rasul, bukan. Kalau sunnah murtiki kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau maksud Quran dan sunnah, nah itu bukan fikih tadi, sunnah pengertiannya di situ. Kita wajib ya, apapun yang dikatakan Rasul, yang diperbuat Rasul itu pasti benar. Kenapa? Karena tadi berdasarkan wahyu. Lebih dikuatkan lagi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyui yuha. Coba lihat surat An-Najm surat 53 ayat 3 dan ayat 4. Surat 53 ayat 3 dan ayat 4-nya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyui yuha. Ya, Ustaz Ahmad. Dan tidaklah dia mengucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya Al-Quran, Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala qalbi Muhammadin SAW al-muta'abbadu bitilawatihi lil ijaji bi aksari surati min. Quran itu kalamullah, firman Allah. Jadi Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merenung-renung gitu ya. Lantas beliaulah membuat Quran. Hadis juga wahyu. Hadis itu wahyu. Cuma bedanya kalau Quran, ya kalau Quran itu redaksi dan apanya, ucapannya apa, ya Allah ya Rabb. Kalau Quran itu wahyu, hadis juga wahyu. Bedanya kalau hadis itu redaksinya dari Nabi. Ya. Bedanya kalau hadis redaksinya dari Nabi. Itu aja bedanya. Tapi dua-duanya wahyu. Bahkan hadis ahad yang sahih itu harus kita yakini, seperti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis sahih, hadisnya hadis ahadnya ahad beneran lagi. Hanya Umar bin Khattab. Itu harus ya. Jadi jangan mengingkari hadis ya. Ingkar hadis, ingkar sunnah. Muslim bukan?
Ingkar sunnah muslim bukan? Sunnah di sini bukan sunnah menurut fikih ya. Kalau menurut fikih kan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak. Tapi kalau ingkar sunnah ya, itu muslim bukan? Bukan. Kan ada aliran ingkar sunnah. Yang penting saya mah Quran aja. Nggak bisa lah. Yang penting saya cinta kepada Allah saja. Yang nggak bisa, harus mencontoh Nabi. Wajib mencontoh Nabi itu. Ittiba pada Rasul itu harus. Ya. Jadi Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dulu ada kitab Taurat, ada Injil, ada Zabur. Itu semuanya wahyu dari Allah kepada Nabi masing-masing. Bahkan ada suhuf-suhuf kepada Nabi-Nabi masing-masing, kepada Rasul masing-masing. Jumlah Rasul kan 313. Yang wajib diketahui cuma 4 aja kitab itu. Karena memang dalam Quran disebutkan 4. Yang lain nggak disebutkan namanya. Rasul pun hanya 25 yang disebutkan namanya. Yang lain tidak disebutkan namanya. Kalau gitu, Siddhartha Gautama Nabi Rasul bukan Ustaz. Ya Allah alam, bisa saja. Cuma jangan yakin itu Siddhartha Gautama adalah Nabi. Enggak, jangan. Karena tidak disebutkan namanya, tapi tidak mustahil. Makanya kalau pakaian-pakaian yang dulu itu kan hampir sama ya. Kalau pernah lihat film Janggem ya, apa yang Korea itu? Janggem ya? Yang perawat-perawat itu yang rapi-rapi itu. Pernah? Itu kan kelihatannya kan ajaran-ajaran mungkin dulunya ya, seperti di Jepang apa bunuh diri ya, itu mungkin ajaran Nabi apa? Nabi Musa. Kan Nabi Musa kalau tobat tuh banyak dosa harus bunuh diri. Mungkin di Jepang dulu pernah gitu ya, ajaran Nabi Musa masuk ke situ. Tapi kalau sekarang dilarang ya, jangan bunuh diri ya sekarang, karena kita tidak boleh bunuh diri, jangan ya. Sekalipun kita kecewa dengan masalah, jangan bunuh diri. Kita serahkan kepada Allah. Masih ada waktu, Ustaz Ahmad? Ya, berhubung waktunya sudah habis ya, kita tutup dengan kiprah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.